Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kita nyambung minggu lalu. Mengapa belajar eskatologi? Oke, kita baca dulu ya. Realitasnya Alkitab memuat begitu banyak pasal, bahkan buku didedikasikan atau dikhususkan untuk menyatakan dan menjelaskan tentang akhir zaman, eskatologi. Ini adalah wujud kasih Allah bagi kita, gereja Tuhan. Semuanya ini ada di dalam Alkitab bukan untuk membuat bingung gereja atau memecah belah gereja, melainkan untuk membangun dan mempersatukan gereja oleh dan dalam kasih-Nya. Kesimpulan minggu lalu, sebenarnya teologi, eskatologi, apalah logi-logi yang lain, Tuhan berikan kepada kita sebagai bentuk kasih Tuhan-Nya, karunia rohani. Kalau kita berbicara keselamatan, iman Kristen, itu tidak lepas dari diwahyukannya rahasia yang sebenarnya hanya milik Allah kepada umat yang dikasihinya. Ini adalah wujud kasih Allah dan ini sebenarnya untuk mempersatukan gereja. Persatuan gereja yang benar, gereja-gereja Kristen yang benar itu dipersatukan justru dalam ajaran yang benar ya. Kita sudah baca ayatnya minggu lalu. Saya akan bacakan lagi untuk mengingatkan ya. Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-11. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala yang mengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada Kristus yang adalah kepala itu, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih ya. Ada berapa kali kata kasih muncul, ada berapa kali kata kebenaran muncul ya. Dan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah ya. Jadi bertumbuhnya ke arah situ. Jadi kalau gereja-gereja walaupun secara personal mungkin tidak kenal secara pribadi, tetapi pada akhirnya kesatuan iman dan kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Kristus, itulah yang akan mempersatukan kita. Kalau belajar teologi justru kita lihat memecah belah gereja, nggak usah takut ya. Nah kalau kita belajar surat Korintus yang pertama, saya sudah pernah singgung di pelajaran yang lalu, ada dua jenis perpecahan dalam gereja kan, kita sudah belajar. Yang pertama adalah perpecahan karena peperangan ego kepentingan antar manusia. Jadi manusia ini sudah jauh dari firman, menjalankan pelayanan gereja, mengejar ambisi, kepentingan masing-masing, lalu akhirnya bergesekan satu dengan yang lain. Dan kita lihat kan perpecahan gereja karena itu. Munculnya gereja-gereja baru sebagai pecahan dari gereja lama itu kebanyakan kasusnya yang sekarang terjadi adalah karena itu ya, benturan kepentingan manusiawi ya. Itu perpecahan yang pertama yang terjadi di dalam gereja dan Paulus menegur ini dalam surat Korintus yang pertama. Lalu perpecahan yang kedua, ini by design emang dirancang oleh Allah, adalah perpecahan yang harus terjadi untuk menunjukkan yang mana yang lulus uji ya. Tentu saja ujiannya adalah ini, kebenaran ya. Saya katakan perpecahan ini by design. Allah merancangkan demikian karena itulah satu-satunya cara Allah untuk memisahkan
gereja yang benar, gerejanya Tuhan, gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Ingat, Matius pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Itu gereja yang dibangun Yesus. Tentu saja di atas kebenaran firman ya. Nah, untuk memisahkan gereja yang benar, yang asli, yang ori dengan yang KW, ya mau tidak mau harus terjadi perpecahan. Kapan perpecahan itu terjadi? Ketika kebenaran disampaikan, dinyatakan. Dan kita dalam pelayanan kita kan sudah mengalami hal ini ya. Sebenarnya beritakan saja firman apa adanya, ini benar-benar pedang roh ya. Jadi ketika firman diberitakan apa adanya, segala kemunafikan, segala pencitraan, segala kedok dan topeng akan terbuka. Jadi orang yang selama ini dalam kekristenannya nyaman dalam topeng yang semakin tebal ya. Kita sudah belajar kebohongan akan ditutup dengan kebohongan yang lain, pencitraan akan ditutup dengan pencitraan yang lain. Mereka nggak merasa lagi bahwa mereka hidup dalam kehidupan kekristenannya itu sebenarnya kekristenan palsu ya, karena gembalanya guru-guru palsu, gembala palsu memang sengaja memelihara mereka di sana untuk diperah ya, menjadi sapi-sapi perahan untuk diambil keuntungan dari mereka. Nah, tapi ketika kebenaran disampaikan, ke dokter terbuka ya, dan kita melihat reaksi yang apa ya, kalau mau kita katakan konyol ya dari orang-orang Kristen ini ketika kedok-kedok mereka terbuka ya. Dengan segala cara mereka lakukan untuk menghindari kebenaran dibukakan ya. Jadi cari-cari persoalan personal, lalu ditarik persoalan menjadi persoalan pribadi supaya terjadi gesekan, supaya tidak lagi mendengarkan firman yang benar. Aduh, udah aneh-aneh. Bahkan orang-orang yang sebelumnya satu dengan yang lain gontok-gontokan, berantem melulu, tiba-tiba bersatu. Tiba-tiba tercipta kedamaian di sana, dan tujuannya sekedar untuk menolak diberitakannya firman kebenaran itu kan. Makanya kenapa penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 itu bukan Yesus, dan kuda putih di sana melambangkan perdamaian adalah perdamaian yang palsu itu. Perdamaian yang diciptakan oleh manusia untuk melindungi kepentingan duniawi ya. Jadi mereka sebenarnya gontok-gontokan satu yang lain, tapi demi bertahan dalam ajaran yang salah, demi menolak masuknya pengajaran yang benar, mereka bersatu, mereka berdamai. Kita harus, orang Kristen tuh harus sadar, makanya harus belajar bahwa Yesus katakan, damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang ku berikan, apa yang ku tinggalkan bagimu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Ya. Kuda putih di Wahyu pasal 19 lain dengan kuda putih di Wahyu pasal 6. Hati-hati dengan damai-damai palsu yang merupakan bagian dari tipu muslihat iblis. Ya. Kekristenan itu bukan perdamaian palsu ketika kebenaran dikubur demi terjadinya perdamaian. Maka ketika kebenaran disampaikan apa adanya, otomatis di situ terjadi perpecahan. Tapi Paulus bilang dalam surat 1 Korintus, harus terjadi perpecahan di antara kamu, supaya nyata siapa di antara kamu yang lulus uji, siapa di antara kamu yang Kristennya benar. Gitu ya. Nah, makanya jangan takut dengan perpecahan dalam gereja ya. Selama perpecahan itu karena kebenaran dinyatakan. Jadi kalau kemarin saya share, teman saya berbagi satu video di YouTube, satu pendeta menegur katanya, waspada terhadap perpecahan gereja. Wah, kenapa takut dengan perpecahan? Saya jauh seperti ini kepada teman saya, fokus kita bukan takut terhadap terjadinya perpecahan. Kalau sudah by design, kalau sudah Allah yang merancang, siapa yang bisa menghalangi? Fokus kita adalah diam, tinggal di dalam kebenaran, lalu sampaikan kebenaran apa adanya. Kalau karena itu terjadi perpecahan, enggak apa-apa, itu adalah perpecahan by design. Ya. Jadi baik dalam komunitas luas, baik dalam komunitas gereja, lokal, jemaat, baik dalam komunitas keluarga, bahkan ya, komunitas terkecil, sekali lagi yang manusia bangga-banggakan, ikatan darah. Ketika kebenaran disampaikan apa adanya, akan terjadi perpecahan. Tapi kalau perpecahan yang terjadi karena itu adalah by
desain ya. Allah ingin menanyakan kepada setiap pribadi dalam komunitas itu kepada siapa kamu berpihak ya. Jadi ini wujud kasih Allah karena memang sorga dan neraka itu terpisah, tempat yang berbeda ya. Ingat dalam perumpamaan Yesus sendiri tentang Lazarus dan orang kaya, ketika orang kaya ini akhirnya masuk ke dalam neraka, mengalami siksaan yang demikian hebat. Lalu dia minta kepada Abraham, itu Lazarus yang ada dalam pangkuanmu katanya, suruh dia mencelupkan jarinya ke air lalu dicekkan ke dalam mulutku kan. Lalu jawaban dari Abraham apa? Antara tempatmu dan tempat Lazarus ini, sorga dan neraka itu ada jurang yang tidak bisa diseberangi gitu. Banyak orang Kristen masih belum sadar juga bahwa sorga dan neraka itu nyata dan keduanya dipisahkan oleh jurang yang tak berani gitu kan. Makanya dalam kehidupan sekarang Allah memisahkan mana yang layak masuk surga dan mana yang layak dilempar ke neraka ya. Jadi kalau antara calon penghuni surga dan calon penghuni neraka ini, manusia dengan hikmatnya mencoba membuat perdamaian, maka perdamaian yang terjadi adalah melawan kehendak Allah ya. Gimana mau didamaikan? Gimana mau dipaksa bersatu? Orang nanti ujungnya terpisah juga gitu. Nah, saya memanggil keluarga-keluarga yang masih fanatik dengan ikatan darah manusia. Ayo bawa ikatan darah ini, darah manusia ini menjadi ikatan darah Kristus, supaya keluarga tuh bersatunya tidak hanya di dunia ini. Buat apa cuman bersatu di dunia ini kalau kelanjutan persatuan ini di neraka gitu ya. Jadi neraka itu real. Jangan dengar suara nabi-nabi palsu, gembala-gembala palsu yang khotbahnya tentang sorga terus. Kita nggak pernah diingatkan tentang ketika sorga itu real, maka neraka itu real ya. Jangan baca Wahyu hanya pasal 21 dan 22. Baca pasal 19 dan pasal 20. Kita diberikan penglihatan lewat Rasul Yohanes tentang realitas neraka ya. Jadi ayo bawa ikatan keluarga, ikatan darah ini. Maksudnya tundukkan ikatan darah manusia ini yang manusia kagumi, agung-agungkan, tundukkan itu di bawah ikatan darah Kristus ya. Bawa seluruh anggota keluarga kita masuk ke dalam kerajaan Allah ya, dan itu tidak bisa kalau yang manusiawinya terus diagung-agungkan. Jadi demikian ya. Jadi sekali lagi Allah membukakan ini tidak hanya dalam eskatologi tetapi dalam teologi secara keseluruhan. Wahyu Allah ini adalah wujud kasih ya. Kalau itu menimbulkan perpecahan, kalau perpecahan itu memang didesain Allah, kan kita percaya Allah itu kudus, baik, apa yang dilakukan Allah pasti demi kebaikan kita. Ikut saja ya. Yang penting jangan pecah karena apa? Kepentingan manusia ya. Saya selalu bilang ke jemaat pun seperti ini kepada murid-murid kita. Pindah gereja tuh oke, bahkan harus. Kalau kamu pindah gereja karena di situ tidak diberikan pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Keluar, pindah gereja, cari gereja yang gembalanya tekun memberikan pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Tapi jangan pindah gereja karena kepentingan manusia. Berantem pindah gereja, akhirnya jadi kebiasaan. Dalam riwayat hidupnya itu berapa gereja lokal disinggahi, tapi semua itu terjadi karena ngejar kepentingan manusia ya. Jangan. Tapi kalau keluar dari gereja karena mengejar pengajaran firman yang sehat dan sistematis, di situ harus ya. Sekarang tuh banyak orang Kristen, khususnya pendeta-pendeta yang gak mengenal Allah, yang mencoba menampilkan dirinya lebih rohani dari Allah. Udah Allah desain untuk memang harus pecah, harus ada perpecahan di antara kamu, ini merasa lebih hebat dari Allah. Kalau Allah memecah belah gereja, katanya saya akan mempersatukan. Gitu ya. Kebodohan-kebodohan secara rohani yang ditunjukkan oleh pendeta-pendeta zaman sekarang karena nggak mau belajar firman ya. Oke, jadi sekali lagi firman ini diberikan kepada kita ya, pewahyuan bahkan tentang masa depan, rahasia perjalanan sejarah manusia, bahkan hukum-hukumnya itu diberikan karena Allah mengasihi ya. Oke,
Slide berikutnya, kita baca dulu. Allah tidak berkewajiban untuk membuka rahasia masa depan. Allah tidak berkewajiban untuk menyingkapkan hal-hal tersembunyi. Tetapi jika dia telah melakukannya, itu karena kasihnya kepada umat pilihannya. Allah telah memecah keberlangsungan kontinum ruang waktu dalam firman-Nya, karena pemberian penuh kasih yang bisa dia berikan kepada umatnya adalah penglihatan kemuliaan akan kuasa dan otoritasnya. Ya, jadi ketika Allah membuka rahasia perjalanan sejarah manusia sampai ke masa depan yang kita belum sampai ke sana ya, lewat nubuatan-nubuatan, lewat pelajaran eskatologi yang sudah kita pelajari sejauh ini ya, itu karena kasih. Allah tidak harus membukakan itu. Allah tidak wajib membukakan itu kepada Dani ya, kepada jemaat sekalian. Allah tidak memiliki keharusan itu. Tapi karena dia kasih, kodrat pribadi Allah memang kasih, dia ingin berbagi itu. Jadi kalau perkataan Yesus kalau kita renungkan secara mendalam itu luar biasa. Aku tidak menganggap kamu sebagai hamba lagi. Karena sedekat apapun Tuhan dengan hamba, Tuhan tidak memberitakan rahasianya. Tapi aku menganggap kamu sahabat. Jadi hamba, kita realitasnya hamba. Tetapi dalam relasi pribadi yang indah karena kasihnya, karena kodrat Allah demikian, kekudusannya, Allah menganggap kita sahabat, dan itu ditunjukkan dengan dia sampaikan rahasia. Ya. Jadi walaupun tidak ada kewajiban untuk bercerita tentang rahasia masa depan, oh ini bukti kasih saya gitu. Supaya orang-orang pilihan saya ketika menjalani kehidupan di dunia ini yang akan mengalami penderitaan, dia akan dikuatkan ya. Jadi pandangannya, visinya terus ke depan kepada kekekalan, bahwa semenderita apapun, sesengsara apapun dia hidup di dunia ini karena berdiri teguh di atas kebenaran, itu hanya sekejap saja, itu hanya sementara waktu saja, itu hanya seketika saja. Karena nanti kekekalan akan diarungi dalam kebahagiaan yang sempurna ya bersama dengan Allah. Itulah mengapa Allah memberikan rahasia masa depan dibukakan kepada kita. Coba baca lagi kalimat terakhir ya. Allah telah memecah keberlangsungan kontinum ruang waktu dalam firman-Nya, karena pemberian penuh kasih yang bisa dia berikan kepada umatnya adalah penglihatan kemuliaan akan kuasa dan otoritasnya. Jadi coba bayangkan, saya ajak jemaat merenungkan apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu ya, yang sebagian besar belum kita alami ya, ada di masa depan. Sebenarnya nggak ada kemampuan manusia untuk tahu ya peristiwa-peristiwa masa depan ini. Jadi peristiwa masa depan ini seolah-olah ada dalam kesunyian di sana, ada dalam kerahasiaan. Kita nggak bisa menjangkaunya gitu. Tapi karena kasih, rangkaian berlangsungnya kejadian-kejadian masa depan yang selama ini ada dalam rahasia, ada dalam kesunyian ruang dan waktu, tidak ada yang bisa tahu. Allah bongkar itu, Allah pecahkan itu, rahasia itu, lalu Allah menuliskannya dalam Alkitab, lalu Allah memberikannya kepada umatnya. Itu maksud kalimat ini. Keberlangsungan rangkaian-rangkaian peristiwa di masa depan yang sebenarnya ada dalam kesunyian, kerahasiaannya tidak terjangkau oleh siapapun, Allah pecahkan itu, Allah bongkar itu, Allah buka rahasia itu, lalu Allah tuliskan dalam Alkitab, lalu Allah berikan kepada umat pilihannya sebagai bukti kasih. Apa yang ingin Allah tuju melakukan ini? Bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Dia, bahwa segala sesuatu ada dalam ketetapan Dia, bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kontrolnya Dia. Allah ingin memberikan kepada kita, membangkitkan semangat kita, iman kita kepada Dia, bahwa sungguh Allah yang saya imani adalah Allah yang maha kuasa dan berdaulat mutlak. Jadi kalau Allah katakan setelah saya dilahirkan kembali saya pasti selamat, maka itu adalah pasti selamat. Karena yang mengatakan ini kepada saya, ini yang membukakan rahasia masa depan. Yang membongkar rahasia masa depan, tidak ada yang bisa tahu, tapi Dia bongkar, lalu Dia ungkapkan kepada saya. Itu loh. Makanya coba ya, renungkan.
nubuatan-nubuatan dalam Alkitab tuh satu demi satu digenapi. Kita sudah belajar kitab Daniel kan. Abad ke-6 sebelum Masehi Tuhan bukakan lewat Nabi Daniel. Lalu kita lihat penggenapannya persis ya lewat salah satunya lewat mimpi Nebukadnezar ya, patung itu. Kerajaan-kerajaan besar di dunia yang akan muncul tapi kemudian runtuh. Satu persatu digenapi ya. Sampai sekarang setiap nubuatan dalam Alkitab satu persatu digenapi ya, bahkan realitas menyedihkan di sekitar kita di mana banyak orang Kristen yang mengaku mereka Kristen tapi memalingkan telinga mereka dari ajaran yang sehat lalu mengarahkannya kepada dongeng ya. Lalu lebih suka mengumpulkan memanggil guru-guru yang bisa memberikan firman sesuai selera mereka. Itu pun nubuatan kitab ya. Sedih kita melihat realitas ini digenapi di sekitar kita. Tapi itu bukti bahwa yang menuliskan firman ini adalah benar-benar Allah dan itu sedang digenapi ya. Jadi sekali lagi ya, rahasia yang selama ini ada di masa depan tidak ada yang bisa menjangkau. Allah rela pecahkan itu, bukakan itu, lalu singkapkan kepada kita. Sekali lagi ini sebagai bukti bahwa dia mengasihi kita. Dan sebenarnya ini pemberian terbesar. Jadi kalau nanti jemaat belajar perbandingan agama-agama, saya berani jamin, karena saya sudah belajar ke sana, nggak ada gitu kepercayaan atau agama lain yang kasihnya ditunjukkan dengan membukakan rahasia zaman. Dengan membukakan rahasia masa depan, nggak ada yang berani. Kenapa nggak ada Allah lain yang berani membukakan rahasia masa depan? Ya karena hanya Allah dalam Alkitab, Allah yang benar. Tidak saja mengetahui masa depan, tapi dia yang merancangkan dan akan menggenapinya. Makanya dia berani membukakan ya. Kalau Allah lain tidak berani melakukan itu, ya mereka nggak tahu. Ya, jadi ini yang kita sering sebut ketika kita tekun dalam pengajaran firman itu sebenarnya kita sedang mengejar pemberian Allah yang paling berharga. Ya. Jadi kalau gereja sekarang guru-guru palsunya mengajak jemaatnya untuk mengejar yang duniawi, justru yang paling berharga mereka abaikan. Ya, oke. Lanjut. Ketika kita sebagai umat pilihannya yang mengasihinya, menyambut uluran kasihnya dengan bertekun dalam pengajaran firman, maka nubuatan-nubuatan tersebut, sesulit apapun, akan menumbuhkan sukacita dan penyerahan diri dalam jiwa kita. Berserah sepenuhnya kepada kendali Allah, dan sukacita menyadari dengan pasti bahwa Allah punya rencana. Inilah sukacita dan damai sejahtera di dalam kebenarannya. Dari sekolah minggu kita belajar Alkitab ya, mungkin sudah sekian ratus, sekian ribu janji-janji yang kita dengar, kita dapatkan dari belajar Alkitab. Nah, ketika kita belajar eskatologi, dan kita mendapati pesan rohani dari Allah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa dipercaya, Allah hikmat dan kekuatan, kata Daniel, maka kita kemudian diyakinkan, diteguhkan bahwa semua janji-janji Allah yang baik, khususnya yang bersifat rohani, yang tembus sampai kepada kekekalan yang kita dengar dari Alkitab ini, itu adalah benar, itu adalah pasti digenapi karena itu bagian dari rencana Allah ya. Allah kita bukan Allah sekonyong-konyong, bukan Allah gimana nanti ya, tapi Allah yang ketika menyatakan sesuatu pasti digenapi. Jadi pikiranku bukanlah pikiranmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Untuk ada Tuhan demikian kan dalam kitab Yesaya. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Makanya ikuti rancanganku, jangan ikuti rancanganmu manusia, gitu kan? Tapi gereja Tuhan lebih suka mengikuti rancangannya mereka ya. Melihat kehidupan gereja zaman sekarang kan, ketika kita belajar banyak firman tuh, kita melihat semakin aneh ya.
nama Yesus hanya dicatut di sana hanya dipakai untuk mengejar kepentingan duniawi ya. Allah punya rencana itu adalah rencana damai sejahtera. Tapi jangan berharap damai sejahteranya itu terwujud sepenuhnya dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Jadi kesalahan pengajaran dari mimbar-mimbar gereja zaman sekarang adalah memaksakan damai sejahtera Allah yang sempurna ini terwujud di dunia ini dalam bentuk pemberian lahiriah. Tapi sempurnanya rencana Allah nanti di kerajaan sorga ya. Di dalam kehidupan dunia ini justru kita dituntut atau Allah merindukan kita memilih pintu yang sesak, jalan yang sempit ya. Gereja sekarang Paul Washer bilang sudah lupa bahwa gereja itu adalah mereka yang memilih pintu yang sesat, jalan yang sempit. Lupa atau tidak mau memang ya. Oke, jadi kalau kita bicara sukacita, damai sejahtera, iman Kristen yang benar itu muncul dari kebenarannya, bukan muncul dari hal-hal duniawi. Apa yang diberikan dunia tidak sama dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Oke, lanjut. Maka jangan menghindari diskursus tentang eskatologi ya. Jangan menghindari diskusi atau perdebatan tentang teologi ya. Ketika itu terjadi antara sesama anggota tubuh Kristus, maka itu menjadi sukacita yang membangun dan mendewasakan. Ketika itu menyebabkan perpecahan, maka Allah sedang melakukan pemisahan antara orang kepunyaannya dan yang bukan, supaya orang kepunyaannya memberitakan Injil Kristus. Jadi cuma dua saja yang harus kita pegang ya. Jangan takut berdiskusi, berdebat tentang teologi, eskatologi, berbeda nggak apa-apa. Ingat, tujuan dari program globalnya Allah adalah mempersatukan gerejanya, tubuhnya dalam kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pasti tercapai nggak tujuan Allah ini? Pasti. Siapa yang bekerja di sana? Roh Kudus. Maka kalau dalam perjalanan itu, dalam diskusi kita, perdebatan kita tentang teologi, tentang eskatologi, ada perbedaan, percaya kalau yang berbeda pendapat, yang berdebat ini dua-duanya orang yang sudah dilahirkan kembali, pada ujungnya akan tercapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pasti. Karena kan rencana Allah nggak mungkin gagal gitu kan. Tapi lewat perjalanan inilah pergesekan dalam perdebatan, perbedaan hal-hal yang tidak prinsip tentang teologi itu yang akan mendewasakan kita. Kan? Itulah bentuk pelayanan kita. Ya, kalau pemimpin-pemimpin gereja itulah bentuk pelayanan mereka, memperlengkapi orang-orang kudusnya Allah supaya mereka bisa terlibat dalam pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Makanya di tempat ini kan kita nggak takut jemaat kita mendapatkan ajaran yang beda dengan kita, gitu ya. Silakan saja, selama jemaat ini sudah dilahirkan kembali, lalu ada dalam perjalanan hidup yang bertekun dalam pengajaran firman, ujung-ujungnya pasti yang salah dikoreksi kok. Ujung-ujungnya Roh Kudus akan menyatakan kuasanya dalam pengajaran firman itu, menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran firman. Kan Roh Kudus memang diutus Tuhan untuk begitu kan, menuntun kita kepada semua kebenaran Allah, gitu kan. Jadi jangan takut gitu. Justru gereja-gereja sekarang tuh dihindari apa yang sebenarnya merupakan bagian dari perjalanan gereja untuk mencapai kedewasaan, itu justru dihindari, ya, jemaat ditakut-takuti gitu kan. Pada yang namanya perdebatan atau diskusi tentang teologi itu bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah gereja. Coba saya ingin ajak jemaat baca sedikit Kisah Rasul pasal 15 ya. Coba mari kita buka sama-sama ya. Kisah Rasul pasal 15. Semakin kita banyak belajar kebenaran firman dari Alkitab, lalu kita bandingkan dengan realitas yang dipraktekkan gereja-gereja menyimpang di akhir zaman ini, kita akan melihat ya kontrasnya gitu. Kita akan semakin menyadari betapa gereja sudah semakin menyimpang ya dari apa yang dikehendaki Allah yang dituliskan dalam Alkitab. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 15,
itu kalau di Alkitab saya judulnya The Jerusalem Council atau Konsili Yerusalem. Ini semacam konferensi Kristen pertama yang diadakan oleh gereja. Jadi pemimpin-pemimpin gereja berkumpul di satu tempat. Lalu apa yang mereka diskusikan di sana? Ajaran dan praktek kekristenan. Kalau ada yang salah dikoreksi gitu kan. Coba kita baca beberapa ayat saja ya untuk mendapatkan gambaran. Mulai ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu ya, 2 ayat aja. Kita dapat gambaran tentang apa yang namanya konsili ya. Konferensi gereja pertama kali dilakukan. Jadi pemimpin gereja berkumpul untuk membicarakan, dan dikatakan Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat itu. Ada perdebatan kenapa tidak boleh. Nah, konsili Yerusalem ini kan menjadi cikal bakal konsili gereja, kan kemudian berlangsung kan ada beberapa kali. Ada konsili Nice dan seterusnya. Silakan lihat di Google ya, sejarah konsili gereja. Pertemuan-pertemuan gereja yang tujuannya memang untuk membicarakan, kalau perlu berdebat keras, enggak apa-apa gitu kan. Sekali lagi, kalau perdebatan itu terjadi antara dua pihak yang memang sudah lahir kembali, yang mereka kejar adalah kebenaran, kemudian menundukkan diri kepada kebenaran itu, percayalah, ujung-ujungnya akan satu. Karena satu tubuh, satu baptisan, satu roh kan, Efesus pasal yang keempat, tujuannya di akhir kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Enggak mungkin gagal kerja Roh Kudus. Tapi gereja sekarang justru menghindar itu, betul ya? Kalau saya gembala, saya raja di gereja lokal ini. Lalu saya bangun tembok tinggi-tinggi. Tidak ada yang boleh ikut campur. Ajaran apa yang diajarkan di gereja ini suka-suka saya raja di sini. Jadi kita melihat kemunafikan pemimpin-pemimpin gereja ini ketika mereka berkhotbah di mimbar, mereka bilang, oh ini bukan punya saya, pelayanan ini bukan punya saya, punya Yesus. Sering dengar gereja ngomong begitu. Jadi kalimat-kalimat, kata-kata yang bagus ini ketika keluar dari mulut guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini menjadi satu bentuk kemunafikan yang luar biasa. Oh, jemaat ini bukan punya saya, gereja ini bukan punya saya, punya Tuhan. Tapi sementara dalam praktek dia bangun benteng tinggi-tinggi, tidak boleh ada yang mencampuri. Maka ketika seorang Dani mengatakan bahwa ajaran ini salah, dan urus saja gerejamu sendiri, kenapa harus ngurusin gereja orang gitu kan? Kenapa harus menyerang gereja orang gitu kan? Tapi dia lupa kalau gereja itu satu tubuh yang harus saling mengoreksi, harus saling menyatakan kebenaran dan kesalahan. Nyatakanlah apa yang salah dengan kesabaran dan pengajaran. Lupa dia. Jadi ayat-ayat Alkitab, banyak ayat Alkitab dianggap nggak ada oleh gereja-gereja sekarang demi membangun kerajaannya sendiri. Maka ketika mereka berkumpul dalam satu fellowship, sebenarnya kemunafikan itu tambah tampak lagi. Ya mereka bersatu dalam hal duniawi, kongko-kongko, minum kopi bareng, olahraga bareng. Tapi soal ajaran, jangan campuri gereja saya. Ini kerajaan saya. Aneh kan? Nah itu tidak akan kita sadari kalau kita tidak belajar Alkitab. Nah kita belajar pagi ini dari Kisah Rasul pasal 15. Allah menghendaki, makanya dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15, gereja itu seperti itu, berkumpul lalu mengoreksi praktek-praktek yang tidak alkitabiah. Ada perdebatan panas di sana, kenapa tidak boleh? Gitu kan? Selama tujuannya adalah mengejar kebenaran, lalu setelah kebenaran didapat menundukkan hidup kita, gereja Tuhan kepada kebenaran itu. Sekali lagi ya,
Kalau Roh Kudus yang bekerja tidak mungkin gagal. Kalau Allah yang bekerja tidak mungkin gagal. Jadi perdebatan, perbedaan pendapat dalam perjalanan orang-orang yang mengasihi Tuhan pada akhirnya akan bertemu dalam satu kesatuan, ya, nggak mungkin gagal. Nah, kalau ada di perjalanan ini kemudian pecah karena mereka tidak mau menerima ajaran yang benar, ya itulah perpecahan by design, perpecahan yang memang dirancang Allah untuk memisahkan antara gereja yang benar dengan gereja yang tidak benar, ya. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk, ya. Mengapa kita harus belajar eskatologi? Ada 7 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Tentang berkat, ya, karunia rohani yang akan kita peroleh ketika kita belajar eskatologi. Yang pertama, eskatologi dan nubuatan adalah bagian dari bukti bahwa Allah itu ada, ya. Saya ambil satu ayat saja dari 2 Timotius 3:16. Ini ayat yang tidak asing di tempat ini, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Lihat nanti 2 Petrus 1 ayat 21 yang bunyinya sama, ya, senada, bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah firman Allah, dinafasi Allah, ya. Walaupun manusia yang dipakai Allah untuk menuliskan ini, tetapi idenya, kebenarannya yang disampaikan semua dari Allah, ya. Poin yang pertama, karena keseluruhan Alkitab dinafasi Allah, maka tentu saja isinya bersifat ilahi dan supernatural sebagai bukti berasal dari Allah, bukan manusia. Justru itulah yang kita temukan dalam teks nubuatan di dalamnya, ya. Jadi kalau kita sudah belajar kitab Daniel yang lewat mimpi Nebukadnezar menubuatkan tentang muncul dan jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di dunia. Lalu karena kita belajar Alkitab di zaman sekarang, kita sudah melihat penggenapan dari nubuatan kitab Daniel itu, kita semakin diyakinkan bahwa benar keseluruhan isi Alkitab ini dinafasi oleh Allah. Ditulis oleh tangan Allah yang benar. Buktinya nubuatannya yang dituliskan, bahkan di kitab Daniel yang ditulis abad ke-6 sebelum Masehi, terbukti digenapi semua naiknya kerajaan-kerajaan ini dan jatuhnya mereka. Ini meyakinkan kita bahwa betul apa yang ditulis 2 Timotius 3 ayat 16, ini diilhamkan Allah, dinafasi Allah. Maka ketika isi kitab ini menubuatkan tentang peristiwa sejarah dan itu digenapi, maka ketika dia menuliskan tentang hal-hal rohani, kehidupan di alam kekekalan nanti, pasti ini pun benar. Maka ketika kitab ini mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, itu pun pasti benar. Itulah manfaat karunia yang kita peroleh ketika kita belajar eskatologi. Jadi kita tarik keyakinan kita diteguhkan oleh belajar eskatologi bahwa nubuatan-nubuatan Alkitab semua digenapi. Kita tarik ke aspek rohani. Maka ketika Alkitab mengajarkan tentang hal rohani, hukum-hukumnya Allah, kalau kita taat tunduk, kita ikuti, maka itu pun akan menghasilkan berkat-berkat sesuai yang dijanjikan. Makanya kan saya selalu katakan, percuma belajar eskatologi tentang pengetahuan kalau itu tidak ditarik ke aspek rohani, percuma. Sekarang kan banyak seminar tentang eskatologi, tapi kalau tidak ditarik kepada keyakinan bahwa segala tulisan yang ditulis dalam Alkitab ini benar, ditulis oleh Allah yang benar, maka ketika itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, itu pasti benar, harus kita ikuti. Nah, sekarang kan kebanyakan seminar-seminar eskatologi cuman membahas pengetahuannya saja. Memang mengasihkan. Kayak baca novel science fiction gitu kan. Apalagi ada ular tua, lalu ada apa lagi? Naga besar di sana kan. Binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari bumi. Memang seperti baca novel science fiction, mengasihkan gitu kan. Tapi kalau itu tidak mengubahkan hati kita, percuma. Ya.
senang belajar eskatologi, tapi terhadap hukum-hukum Allahnya yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, nggak mau gitu. Pengen belajar eskatologinya aja, pengetahuannya aja. Buat apa? Ya? Jadi kalau manusia sudah di dalam hatinya Mamon yang berkuasa, bukan Yesus. Artinya kepentingan untuk melayani ego, maka dia sudah merasa tidak perlu dikoreksi lagi ya. Jadi sudah merasa udah pasti ke sorga kan. Tiap minggu oleh guru-guru palsunya, gembala-gembala palsunya dikotbahin, pasti masuk sorga, tanpa diajak hidup menurut tatanan ilahi. Lalu mereka menjadi orang-orang sombong, merasa diri sudah pasti masuk surga, maka merasa tidak perlu dikoreksi ya. Merasa tidak punya salah ya. Makanya praktek yang salah pun dilakukan terus. Sementara menutup diri terhadap koreksi yang datang dari firman ya, tidak begitu. Poin yang kedua, ambil contoh kitab Daniel, ditulis pada abad 6 sebelum Masehi. Nubuatan di dalamnya sedemikian rumit dan detail sehingga tidak ada penjelasan lain kecuali Sang Maha Pencipta yang memegang segala rahasia menyingkapkan dirinya dan rencananya kepada manusia. Kitab suci adalah pewahyuan Allah tentang dirinya sendiri, bahwa dia adalah sebagaimana dia dinyatakan di dalamnya, gitu kan. Jadi kalau sarjana Kristen belajar tentang kitab Daniel aja, seperti yang sudah kita pelajari ya, pasal 9 saja tentang ordo eskaton, mereka terheran-heran, kok bisa ya kejadian masa depan dibukakan sedemikian rinci, sedemikian panjang lebar, sedemikian detail gitu kan. Lalu kita dibawa kepada kesadaran, karena yang menulis adalah Allah. Ya. Maka ketika dalam Alkitab yang sama, dalam kitab suci yang sama, Allah yang sama berusaha mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran, harusnya kita memiliki sikap yang sama. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam diri Daniel tuh, percaya kepada nubuatan ketika Allah menyingkapkan rahasia masa depan, Daniel begitu kan. Tapi di sisi lain, karena Allah yang sama, maka dia pun tunduk takluk sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah. Itu berjalan bersamaan. Ya. Kalau gereja sekarang enggak. Seminar eskatologi. Wah hebat ya Alkitab ya, lebih hebat nih dari kitab lain. Benar loh, rahasia masa depan begitu rinci dibukakan, bahkan abad ke-6 sebelum Masehi. Hebat ya. Eskatologinya aja. Yang baiknya aja yang kita mau terima. Tapi ketika berhadapan dengan hukum-hukum Allah di dalamnya, tatanan ilahi, ketetapan-ketetapan Allah, kita tidak mau ya. Jadi seperti itu, harusnya tidak ya. Ini berkat pertama dari belajar eskatologi. Sekarang yang kedua. Eskatologi dan nubuatan adalah bukti bahwa Allah Maha Kuasa dan berdaulat mutlak. Ambil Yesaya 46 ayat 9 aja ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Penjelasannya ya. Teks Alkitab tentang akhir zaman menunjukkan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah. Bahwa Allah menyatakan peristiwa masa depan adalah bukti bahwa dialah yang menetapkan apa yang terjadi di masa depan. Dia tidak hanya tahu apa yang akan terjadi, melainkan dia yang mengatur dan menetapkan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan ini membayar ketakutan dan kecemasan kita karena kita dapat sepenuhnya mempercayai Dia yang memegang hari besok. Dalam perjalanan hidup kita tidak bisa munafik bahwa menghadapi masa depan sering muncul dalam diri kita ketakutan ya. Bahkan orang Kristen benar yang sudah dilahirkan kembali pun, karena dia masih hidup dalam daging ini, ketika dia memikirkan masa depan, tidak terhindarkan muncul yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Betul ya? Kalau jemaat bilang tidak, bohong.
Selama kita dalam hidup dalam daging ini, itu akan ada, dan itu bisa dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan iman kita. Ketakutan itu. Ya. Sekolah anak kami bagaimana dengan kondisi ekonomi seperti ini? Kalau beberapa bank di Amerika Serikat bangkrut, ya, kalau jemaat mengikuti berita ini, lalu Amerika Serikat yang kita anggap negara maju kaya raya terancam tidak bisa bayar utang. Jadi Amerika pun ada utangnya, dan utangnya luar biasa besar. Dan Amerika dengan keadaan ekonomi sekarang terancam tidak bisa membayar utang. Maka ini merupakan ancaman akan terjadinya resesi ekonomi di sana. Nah, kalau Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi, kita bisa membayangkan kan dampaknya ke seluruh dunia. Kita hadapi sehari-hari ekonomi semakin sulit, walaupun kita bersyukur kepada Tuhan. Indonesia itu dalam hitung-hitungan ahli ekonomi dunia pun dikatakan sebagai termasuk yang bagus lah ya. Dihajar pandemi, tapi karena kepemimpinan yang baik dari Pak Jokowi bisa mengatasi itu sehingga ekonominya tidak terlalu terpuruk. Tapi kita lihat negara-negara yang disebut sebagai negara besar sekarang, Jepang, Cina, Rusia apalagi, perang dengan Ukrainanya belum beres-beres, digoncang, ekonomi udah digoncang ya. Kita lihat Argentina, krisis ekonomi di Amerika Latin. Nah, ketakutan itu muncul ya. Lalu kita baca berita-berita akhir ini tentang pemanasan ya. Serangan cuaca panas ya. Saya tadi sempat baca tadi malam atau barusan pagi saya sempat baca berita di India tuh aspal sampai meleleh. Nah, dicari ya beritanya di internet, sampai meleleh. Jalan raya tuh aspalnya sampai meleleh. Sehingga lihat tuh ban-ban kendaraan tuh sampai penuh dengan aspal. Ada yang terjebak karena nggak bisa jalan saking lengketnya. Dia turun, sepatunya juga lengket, sampai seperti itu. Sampai kemudian pemerintah setempat menaburkan semacam pasir ya di atas aspal yang meleleh karena panas ya. Kita melihat realitas ini dalam berita sehari-hari ya. Kita di Cilengsi dikasih 33 saja sudah. Ya. Lalu Thailand, negara tetangga kita, di atas 40 derajat. 40 sekian derajat Celcius suhunya. Ya. Dan dari berita yang saya baca itu akan bertahan serangan hawa panas ini sampai Juni ya. Jadi sekarang masih April, Mei, Juni ya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Nah, kalau ini tidak membawa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sudah baca ayatnya ya, Tawarik 7 ayat 14. Itu kekristenannya aneh, saya bilang.